Mari kita memuji Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Dalam penderitaanmu kau menengadah dan berdoa agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu. Dan
betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan kekal dan Maha Kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu, Yesus, dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan kekal dan Maha Kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami satu. Umat Tuhan, Kolektif Indonesian, saatnya kita akan melaksanakan perjamuan kudus bersama-sama. Mari ambil roti dan anggur yang telah Anda sediakan masing-masing di rumah di mana Anda berada. Dan sebelumnya saya ingin membaca suatu kisah di mana Yesus melakukan perjamuan bersama dengan murid-muridnya dari Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." So teman-teman semuanya, perjamuan kudus adalah suatu momen mengingatkan diri kita kembali tentang pengorbanan Yesus di kayu salib,
demi menebus segala dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran hidup kita. Jadi ini menegaskan tentang perjanjian hidup. Hidupmu, hidup saya, hidup kita semuanya dengan Yesus Kristus. Sebelum kita makan roti dan minum anggur, saya mengajak kita semuanya mengucapkan pengakuan iman rasuli yang ada juga tertera di layar. Saudara dapat mengucapkannya dan mengikutinya bersama-sama. Oke? Alright. 3, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari ambil roti dan anggur yang telah Anda sediakan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat segala usaha pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib demi menebus segala dosa-dosa dan pelanggaran hidup kami, sehingga hidup kami kembali bersama dengan Bapa di sorga, memiliki hubungan yang sesungguhnya dengan Bapa di sorga. Tuhan, kami berdoa buat roti dan anggur yang telah kami sediakan saat ini, berkati dengan kuasa darah-Mu, sehingga menjadi keteguhan dan hidup dalam segala kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, bersama kita katakan, amin. Mari makan roti dan minum anggur bersama-sama dalam nama Yesus. Amin, puji Tuhan. Teman-teman semuanya, saatnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari, sebelum kita memberi persembahan yang the best, yang terbaik dapat kita berikan di saat ini, kita saksikan, kita dengarkan message tentang persembahan. Hai semuanya, hari ini saya mau sharing sebuah ilustrasi singkat. Coba kalian bayangkan, ada sebuah kapal yang terombang-ambing di tengah laut dan dia mengalami badai yang sangat besar. Lalu sang kapten berusaha untuk menghentikan kapal itu dengan cara melemparkan jangkarnya. Tapi yang dia lakukan adalah dia mencari tempat di dalam kapalnya sendiri untuk melemparkan jangkarnya. Dia mencoba buat melemparkan jangkarnya di haluan, tapi kapal itu tetap terombang-ambing oleh badai. Lalu dia mencoba melemparkan jangkarnya ke dek kapal, tapi itu juga tidak berhasil. Akhirnya dia memasang jangkar itu di tempat barang-barang, tapi tetap saja gagal. Nah, mungkin cerita ini gak masuk akal, karena gak mungkin seorang kapten kapal melemparkan jangkarnya di atas kapalnya sendiri. Karena jangkar yang dipasang di atas kapal yang diserang badai, itu gak akan efektif, itu gak akan menyelesaikan masalah. Satu-satunya cara yang harus dilakukan adalah dengan melemparkan jangkar itu ke dalam lautan. Nah, demikian juga jika seseorang hanya mempercayai dirinya sendiri. Ia tidak akan pernah mengalami keselamatan, kedamaian, dan ketenangan kalau dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Tindakannya ini sama sia-sianya dengan kapten yang melemparkan jangkarnya ke dalam kapalnya sendiri. Jadi waktu badai menerpa, lemparkanlah iman kita ke dalam kasih dan kuasa Tuhan. Karena hanya dengan itulah kita akan merasakan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam Samuel 22 ayat 2-3 dikatakan, ya Tuhan, bukit batuku, kuku pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku,
tempat pelarianku, juru selamatku. Nah teman-teman, saat ini mungkin kita dan orang-orang di sekitar kita sedang mengalami badai. Dan kita semua pasti ingin keluar dari badai ini, dari rasa takut, dari cobaan-cobaan yang kita alami ini dengan selamat. Tapi masih banyak orang-orang di luar sana yang belum tahu kalau untuk keluar dari badai ini, mereka harus melemparkan jangkarnya keluar. Mereka harus melemparkan imannya kepada Tuhan. Banyak orang-orang yang masih menyangka bahwa mereka dapat selamat dengan melemparkan jangkarnya ke dalam kapalnya sendiri. Karena itu, kita melalui platform yang disediakan di gereja ini, kita memiliki tugas untuk memberitakan kabar baik ini lebih luas lagi. Sehingga lebih banyak orang yang mendengar, lebih banyak orang yang memahami bahwa mereka harus melemparkan jangkarnya keluar ke dalam kasih Tuhan. Mari kita menabur untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Pengorbanan yang kita berikan dalam bentuk materi, waktu, dan tenaga kita, semuanya itu akan berdampak pada hidup seseorang yang diberkati melalui pelayanan Kolektif Indonesian. Jadi sebelum mempersiapkan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, saat ini Tuhan kami mau menyerahkan Tuhan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau melemparkan jangkar kami ke dalam kasih-Mu Tuhan, sehingga kami gak mengandalkan diri kami sendiri, tapi kami percaya bahwa Engkau yang akan menolong kami dalam setiap badai yang kami hadapi, dalam setiap badai yang kami alami Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menolong kami dan mengeluarkan kami Tuhan dari semua ini Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau memberi sebagian dari yang kami miliki Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Kami percaya Tuhan lewat apa yang kami berikan Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan lagi, banyak jiwa-jiwa yang mendengar kabar baik lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau yang akan dimuliakan Tuhan lewat persembahan yang kami berikan ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau yang berkati setiap tangan yang memberi, berikan berkat berlipat kali ganda Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan selalu menyertai dan melindungi kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Di sini teman-teman dapat melihat cara-cara untuk memberi persembahan. Jadi dapat melalui Maybank QR Pay, Boost, GrabPay, Touch and Go, Transfer Bank, atau melalui Kolektif Apps. Mari kita memberi dengan hati penuh ucapan syukur dan doa sehingga semakin banyak orang yang diberkati dengan pelayanan kita semua. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Halo, saya Melisa dari Aitu. Kesempatan kali ini saya mau sharing berkat yang sudah saya dapatkan sejak Aitu memulai pembacaan Alkitab bersama-sama dari bulan Oktober. Buat saya, melakukan saat teduh setiap hari itu adalah satu tantangan, apalagi dengan rutinitas di rumah yang sibuk, mulai dari urusan rumah, urusan anak, dan juga sometimes saya harus ngurusin kerjaan. Tapi dengan adanya inisiatif ini, setiap hari at least satu kali saya akan buka HP dan saya akan diingatkan untuk membaca sharingan dari teman-teman di Aitu. Ini membuat saya selalu mengingatkan diri saya bahwa nggak peduli berapa sibuknya kita, seberapa sedikitnya waktu yang kita punya dalam sehari itu, kita masing-masing semua dipercayakan Tuhan 24 jam dalam satu hari. Dan dalam 24 jam itu saya diingatkan bahwa saya harus ambil saat waktu terpisah untuk membangun hubungan saya dengan Tuhan. Saya mau terima kasih pada Ko Ivan dan juga teman-teman Aitu yang setiap hari tanpa lelah selalu mengingatkan dengan men-sharingkan apa yang mereka pelajari dari setiap bacaan Alkitab. Terima kasih. Hai semuanya, terima kasih. Terima kasih Pastor Josh bergabung dengan kita. Thank you for having me here. Yes, dan terima kasih semuanya umat Tuhan. Kolektif Indonesian telah bergabung bersama dalam ibadah online Kolektif Indonesian. Amen, amen. Amin. Jika ada di antara saudara yang baru pertama sekali bergabung dengan kami di pagi ini, kami sangat rindu mengenal Anda dan tentunya ingin menjalin hubungan dengan saudara. Boleh saya mengajak Anda untuk mengetik kata new di komen atau beremoji seperti ini. Is it okay? Gini ya? Gini. Oke. Alright. Satu. Oke. Bukan gini ya, bukan gini ya. Gini. Oke. Alright. Oke, God bless you. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya saya mengajak kita semuanya, mari tenangkan hatimu, kita bersatu dalam doa. Amin.
Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini dalam ibadah online Kolektif Indonesian. Kami berdoa kiranya kuasa-Mu, hadirat-Mu berkarya dalam hidup setiap pribadi dimanapun berada di saat ini. Di saat kami dengar firman Tuhan, Tuhan urapi Pastor George yang akan menyampaikan firman-Mu dan saya menerjemahkannya. Dan setiap perkataan bukan sekedar informasi atau nasihat, tetapi menjadi suatu perkataan-perkataan firman yang hidup, berbicara ke dalam hidup setiap pribadi. Dan firman ini menjadi nyata dalam perjalanan kehidupan kami. Lawat setiap pribadi ya Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Boleh ketik di komen amin. Hi Collective Indonesian, so good to see you once again. As you can see, Pastor Noah and I have the same shirt. Bedanya cuma saya ada kaos putih di dalam ya. Baju putih di dalam ya, tapi kita udah Pastor ada. Biasanya memang ada tanda putih. Ini keadaan ini ya. Anyways, I'm so happy to be here this morning and to be able to share the word with you. Alright? Saya sungguh senang sekali ada di sini pagi ini dan menyampaikan firman Tuhan kepada saudara semuanya. Amen, amen. So let's start with the word of God. Alright? Mari kita mulai firman Tuhan. Okay, and so last week we started on a new series where we heard from Pastor Noah that the word of God is the foundation of life. Jadi minggu lalu kita sudah memulai seri khotbah yang baru yang disampaikan oleh Pastor Noah tentang firman Tuhan adalah fondasi kehidupan kita. In fact, the word of God is the only way we know God. Dan sesungguhnya bahwa hanya firman Tuhan, dengan mengetahui firman Tuhan kita mengenal Allah. Amen. Today I want to share with you the impact of knowing the word of God. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan kepada Anda tentang dampak dari firman Tuhan. When we know the scriptures well, untuk kita mengetahui ayat-ayat Alkitab lebih baik. It says sewaktu kita mengetahui ayat-ayat firman Tuhan dengan baik. Yes, we are able to live our lives, face any challenge and make every decision through the lens of the word of God. Kita akan sanggup menjalani kehidupan kita, menghadapi tantangan apapun dan menjalani setiap keputusan dari sudut pandang firman Tuhan. You know, there are many things that the word of God brings to our lives. Saudara tahu, begitu banyak karya firman Tuhan yang nyata dalam hidup kita. There's love, there's joy, there's peace, there's patience. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. There's also kindness, goodness, faithfulness, and also gentleness. Juga kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. And also self-control. Dan penguasaan diri. But what does the word of God define as true joy and happiness? Jadi apa yang dapat firman Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita untuk mendapatkan sukacita yang sejati? And how do we get that true joy and happiness? Dan bagaimana kita mendapatkan sukacita yang sejati itu? This is what we are going to learn today. Amen. Ini yang akan kita pelajari di hari ini. Amin. Psalms 1 says this. Mazmur pasal 1 berkata, Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Di dalam ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. That person is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. But not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. See, the psalm starts off with the word blessed. Teman-teman lihat, Mazmur memulai kata dengan blessed dalam bahasa Inggris, tetapi dalam bahasa Indonesia dikatakan berbahagialah. Berbahagialah, okay. Yeah. Alright. Blessed in the Bible means complete joy and happiness in every area and season of your life.
diberkati di dalam Alkitab berarti sukacita dan kebahagiaan penuh yang sejati di setiap area dan musim kehidupan kita. The psalm here makes it clear to us that a person's true joy and happiness cannot simply be found in human achievement, success, acceptance, sex, and even possessions. Jadi di sini Mazmur menjelaskan kepada kita bahwa kebahagiaan dan sukacita sejati seseorang tidak dapat dicapai oleh usaha manusia sendiri dengan seperti kesuksesankah, penerimaankah, seks, dan harta benda. Yes, of course, these things can give us joy, but they can only to a certain degree. There is a limit to the satisfaction and exhilaration before your soul and spirit finds itself restless and lacking again. Ya, hal-hal ini bisa memberi kita kegembiraan, tetapi hanya bisa sampai tingkat tertentu. Ada batas kepuasan dan kegembiraan sebelum jiwa dan roh Anda menemukan kegelisahan dan kekurangan lagi. Likewise, science, medicine, and technology, they can make your life better and the world a better place. Sebagaimana dengan sains, kedokteran, dan teknologi, semua itu dapat membuat hidup Anda lebih baik. But they still cannot bring true joy and happiness. Tetapi tetap saja tidak dapat memberikan sukacita dan kebahagiaan yang sejati itu. One of my favorite speeches is from Jim Carrey during an award ceremony some years ago. I want you to watch this. Teman-teman, ada salah satu pidato favorit saya baru-baru ini dari Jim Carrey pada saat upacara penghargaan. Silakan saksikan, tonton yang satu ini. From the upcoming film True Crimes, please welcome two-time Golden Globe winner, Jim Carrey. Thank you. I am two-time Golden Globe winner, Jim Carrey. You know, when I go to sleep at night, I'm not just a guy going to sleep. I'm two-time Golden Globe winner, Jim Carrey, going to get some well-needed shut-eye. And when I dream, I don't just dream any old dream. No, sir. I dream about being three-time Golden Globe winning actor Jim Carrey. Because then I would be enough. It would finally be true. And I could stop this terrible search for what I know ultimately won't fulfill me. But these are important, these awards. I don't want you to think that just because if you blew up our solar system alone, you wouldn't be able to find us or any of human history with the naked eye. But from our perspective, this is huge. One more time, here are the nominees for Best Motion Picture Comedy. And so they say comedy is funniest when it's based on truth. Itu dikatakan bahwa komedi itu bisa komedi yang paling lucu jika berdasarkan pada kebenaran. And what he said perfectly describes the futility of man's search. Agree? Tetapi tepat sekali yang dikatakan bahwa ini menggambarkan kesia-siaan pencarian manusia. Setuju dengan ini? If you agree, I want you to type yes, alright? Ya, kalau saudara setuju, mari ketik yes di komen, oke? You know, friends, it can never be enough. Teman-teman, tidak akan pernah cukup. We can never be enough. Kita selalu tidak pernah merasa cukup. We are constantly seeking for things that ultimately cannot fulfill. Kita terus-menerus ingin mencari sesuatu dan tidak pernah menemukan kepuasan. This is very true from many of us. Dan hal ini tentunya hal yang nyata dalam kebanyakan kita. Joy and happiness is only temporary and never really satisfies.
Jadi kegembiraan dan kebahagiaan itu hanya sementara dan kita tidak pernah merasa puas. We are in a constant state of discontentment, never satisfied with who we are, where we are, and also what we have. Kita selalu mengalami hal yang terus-menerus tidak merasa puas dan tidak merasa puas siapa kita, di mana kita berada, apa yang kita miliki. Ironically, oftentimes it is the most successful people that don't have joy because they never feel they have enough. Ironisnya, sering sekali orang yang paling merasa tidak puas adalah orang yang sangat sukses karena tidak pernah cukup. Many people have joy and happiness, but not many are truly and consistently happy. Banyak orang merasa bahagia dan gembira, tetapi tidak banyak yang sungguh-sungguh bahagia secara konsisten. Almost all of us start off thinking that joy and happiness is natural in life. Banyak dari kita mungkin merasa sukacita dan kebahagiaan itu adalah hal yang natural. But as we grow up and we face the many challenges and tests of life, the defeats, the setbacks, the mistakes, we begin to lose our joy. Tetapi ketika kita bertumbuh dan menghadapi banyak tantangan dan pencobaan, merasa kalah dan kemunduran, mengalami kegagalan, kita mulai kehilangan sukacita. People have experienced failure in life become cynical, bitter, and also despondent. Jadi orang-orang yang mengalami kegagalan mulai menjadi putus asa dan ya kecewa, kesal. Yep. So very often we start off thinking that happiness is natural, but we end up thinking happiness is unachievable. Sehingga kita mulai berpikir bahwa kebahagiaan itu alami, tetapi akhirnya kita berpikir pula bahwa kebahagiaan tidak pernah bisa diraih. So what must we do to achieve that true and consistent happiness? Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kebahagiaan yang sejati dan konsisten itu? The Psalm shows us three things that we must do. Mazmur menjelaskan kepada kita 3 hal yang harus kita lakukan. Firstly, real and consistent happiness is found only by our devotion to God. Yang pertama, kebahagiaan yang nyata dan konsisten hanya ditemukan melalui pengabdian kita kepada Tuhan. Verse 1 says, "Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers." Di dalam ayat 1 tadi mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. See, notice that it uses the words walk, sit, and also stand. Perhatikan ada 3 kata yang dipakai di sini, ada berjalan, berdiri, dan duduk. It is because those whom we walk, stand, and sit with represent our devotion and also our loyalties. Karena ketiga kata ini, berjalan, berdiri, dan duduk, adalah menunjukkan pengabdian dan loyalitas kita. Our devotion shape our thinking, and those thoughts affect the way we act. Pengabdian kita membentuk pemikiran kita, dan itu akan mempengaruhi cara kita bertindak. So therefore, when we walk, stand, and sit with the ways of the world, we will think and act like it. Jadi ketika kita berjalan, berdiri, dan duduk dengan cara duniawi, kita akan bertindak seperti mereka. It will define the way we see what joy and happiness is and the way we seek for it. Dengan cara itu kita akan menggambarkan cara pandang kita terhadap yang namanya sukacita, kebahagiaan, dengan cara yang mengejar hal-hal demikian. But the Psalm tells us that the world's way is not the way to seek joy and happiness. Tetapi Mazmur menjelaskan bahwa cara duniawi bukanlah cara untuk mendapatkan sukacita dan kebahagiaan. True joy and happiness can only be achieved through seeking God. Jadi sukacita dan kebahagiaan yang sejati itu hanya dapat ditemukan di saat kita mencari Allah. It cannot be gotten or found by anything else. Tidak dapat ditemukan dengan cara lain apapun. It is a byproduct of seeking something else more than happiness. Jadi itu adalah produk sampingan ketika kita mencari hal yang lebih mulia. If you notice, the Bible never says, "Blessed is the one who seeks blessedness." Kalau saudara perhatikan, Alkitab tidak pernah mengatakan diberkatilah orang yang mencari berkat. It also never says, "Blessed is the one who hungers and thirsts after blessedness."
Tidak juga mengatakan diberkatilah orang yang lapar dan haus terhadap berkat-berkat. No, it says, blessed is the one who seeks, hungers and thirsts after something more than blessedness. Tidak demikian, tetapi dikatakan berbahagialah orang yang mencari, lapar dan haus akan sesuatu yang melampaui dari sekedar berkat. Jesus tells us, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things will be given to you. Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. If you seek happiness more than God and His righteousness, you will get nothing. Jika saudara mencari kebahagiaan melebihi daripada Allah, itu saudara akan tidak mendapatkan apa-apa. But if you seek God and His righteousness more than happiness, you will get both. Amin. Tetapi jika saudara mencari Allah dan kebenarannya, engkau akan mendapatkan kedua-duanya. The person who has true happiness is the one who stops trying so hard to be happy. Orang yang memiliki kebahagiaan yang sejati itu adalah orang yang berhenti mengejar kebahagiaan. They always seek and devote themselves to something greater. Dia selalu mendedikasikan hidupnya, mengabdikan hidupnya kepada hal yang lebih mulia. What's more, if we put happiness as our only priority and goal in life, it drives us to sin. Saudara, terlebih lagi ketika kita memfokuskan diri kita kepada kebahagiaan, itu bisa membawa kita kepada dosa. Honesty, integrity, faithfulness, righteousness, all these things we will compromise. Kejujuran, integritas, kesetiaan, kebenaran, saudara akan berkompromi dengan semua hal ini. You'll be driven to cheat due to some dissatisfaction or unhappiness in a relationship. Anda akan didorong untuk menipu karena beberapa ketidakpuasan atau ketidakbahagiaan dalam suatu hubungan. Lie to protect a self-interest. Berbohong untuk melindungi kepentingan diri sendiri. Overwork till your health breaks down. Terlalu banyak bekerja sampai kesehatan Anda rusak. All for something that can only give you immediate and short-lived happiness. Semua untuk sesuatu yang hanya dapat memberi Anda kebahagiaan sementara. At a cost we cannot afford and will also regret. Dan dampaknya adalah tidak dapat kita tanggung dan akan menyesal. The irony is when you seek happiness as your only goal, then it will always elude and escape from you. Ironisnya adalah ketika saudara mengejar kebahagiaan itu lari dari Anda. If you try to find happiness from a person, you won't. Di saat saudara ingin mencoba mendapatkan kebahagiaan dari seseorang, saudara tidak mendapatkannya. Because you will be putting all the weight of your expectations on that person to give you that happiness. Karena saudara mulai menaruh pengharapan-pengharapanmu dari orang tersebut untuk mendapatkan kebahagiaan. He or she will never be able to meet those expectations because everyone has flaws and shortcomings. Dia tidak akan pernah dapat memuaskan Anda karena dia memiliki kekurangan-kekurangan. That is why a relationship and marriage must always put its first priority in God, and then it will find happiness. Oleh karena itulah, makanya hubungan dan pernikahan harus selalu memprioritaskan, mengutamakan Allah sehingga kita dapat menemukan kebahagiaan. Now, if you are tiger parent, ini tak ada di dalam punya, ya. If you are a tiger parent, kalau saudara adalah tiger parent, orang yang begitu sangar, orang tua yang sangar. Ya, orang tua yang they say orang tua harimau. Tiger parent, alright? Ya, sangar. Alright. Who puts all your sense of fulfillment in your child's performance and achievements. Anda lebih selalu ingin mendapatkan kepuasan ketika melihat performance dari anak-anakmu. You will never be happy unless they become what you want them to be. Saudara tidak akan pernah merasa puas sampai dia mencapai apa yang Anda inginkan. And this will result in they being very alienated from you. They will be menjauh, ya? Ya. So, mungkin hasilnya akan membuat anakmu menjauh dari Anda. Yeah, because of your demands and also your expectations. Karena tuntutan-tuntutan Anda di dalam hidupnya. Now, if you try to find happiness in your career or other people's acceptance, jika saudara ingin cari kebahagiaan itu dari pencapaianmu, you won't find it.
saudara tidak akan menemukannya. Because you'll be overwhelmed by the anxiety of trying to achieve it and also trying to keep it. Karena saudara akan kelabakan dengan merasa banyak kegabahan, keraguan, merasa khawatir dengan banyak hal untuk mencapainya. So if you, let me say that again, if you if you try to find happiness in your career, jika Anda ingin mencari kebahagiaan dari pekerjaan, you will have a lot of anxiety. Saudara akan mengalami banyak kekhawatiran. Because you are always trying to achieve it, and then after you achieve it, you try to keep it. Karena saudara akan mulai kewalahan untuk dan mengalami kegelisahan untuk mencapainya, karena saudara ingin mengejar dan memilikinya. Yeah. In every victory and achievement, dalam segala kemenangan dan pencapaian, we always think that the joy and happiness will last forever. Kita selalu berpikir bahwa sukacita dan kebahagiaan itu kekal. But it won't and it never will. Tetapi sesungguhnya tidak akan pernah. We will always want more eventually. Kita selalu menginginkan yang lebih lagi. You remember the clip of Jim Carrey a moment ago, ya? Saudara ingat video klip dari Jim Carrey yang barusan diputar? We always want to be 3-time Golden Globe Award winning actor. Kita selalu menginginkan menjadi orang 3 kali pemenang aktor Golden Globe. Sesudah menang 2 kali, kita mau menang sekali lagi. Ya, setelah 2 kali, pengen yang ketiga kalinya. Pengen yang 3 kali, alright. So there's nothing wrong with, there's nothing wrong with aiming to do better. Tidak ada salahnya mengharapkan hidup yang lebih baik. But there is a difference between winning for excellence and winning as an end to itself. Tetapi ada perbedaan antara menang bagi keunggulan, bagi yang lebih mulia, dan tujuannya adalah menang itu. Yeah, one finds joy from the process and the other finds joy only from the results. Yang satu dapat menemukan sukacita di dalam proses, tetapi yang satunya akan ingin mendapatkan sukacita dari apa yang dihasilkan. You see, you can win both ways. Saudara perhatikan, saudara bisa memenangkan kedua hal ini. But one way of winning, you can win by being joyful. Satu hal, saudara dapat mengalami penuh sukacita. But the other way of winning is also by winning by being very miserable. Tetapi yang satunya, saudara menang tetapi mengalami kesengsaraan. Joy can bring you further and last you longer. Sukacita bisa membawa Anda jauh lebih lama. But you might not last long with misery. Amen. Tetapi saudara tidak akan mengalami penderitaan yang lama. Amin. So God wants to give us happiness. Jadi Allah ingin memberikan kita kebahagiaan. Jesus said that He came to give us life and life more abundantly. Yesus berkata bahwa Dia datang memberi kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. It is a promise. Itu adalah janjinya. But if we go to Him just to find happiness, we are coming to a false God. Tetapi jika kita datang kepadanya untuk mengejar kebahagiaan, kita itu mengejar Allah yang palsu. If we think in our heart, okay, I'll give this God a try, and if He helps me to achieve my goals, get the job, grow my business, be with a guy or girl so that I'll be happy, then you're not seeking a God but a servant or an agent. Jika kita merenungkan dalam hati kita, oke, aku akan coba menyerahkan hal ini kepada Allah untuk menolongku mencapai keinginanku, mendapat pekerjaan, membangun usahaku, atau bersama pria atau wanita idaman, dan sehingga aku akan bahagia. Itu artinya Anda bukan mencari Tuhan, melainkan mencari pembantu atau agen. Agen, yes. If God, the creator of all things, is really who we are seeking, jika Allah pencipta segalanya, okay, then we must realize and accept that we have no right to demand from Him. Maka semestinya kita tidak punya hak untuk menuntut apapun dari Dia. Remember, He owes us nothing. Saudara ingat bahwa Allah tidak pernah berhutang apa-apa dengan kita. And therefore, we must come to Him in trust and without conditions. Jadi kita harus datang kepadanya dengan penuh percaya dan yakin tanpa kondisi. Remember the story of the return of the prodigal son. Ingat tentang kembalinya anak bungsu yang hilang. He thought his father owed him everything and he demanded everything. Dia berpikir bahwa
bapaknya berhutang sesuatu kepadanya dan menuntut kepada papanya. He thought that it would bring him happiness. Dan dia berpikir bahwa itu akan memberi dia kebahagiaan. But after he lost it all, Tetapi setelah dia kehilangan semuanya, he knew now that he owed his father. dia mulai merasa bahwa dia berhutang budi kepada papanya. And he had no right to demand anything from him. Dan dia tidak berhak untuk menuntut apa-apa lagi darinya. This time he came back as a servant to serve a king. Dan di saat ini dia kembali pulang untuk menjadi seorang hamba terhadap raja. Now the moment he understood this, begitu dia mengerti hal ini, the king became his father again. Raja menjadi bapaknya kembali. And gave him back everything. Dan memberikan segalanya lagi kepada dia. Possessions, love, true joy and happiness. Kepemilikan, kasih, sukacita, dan kebahagiaan. Friends, do you find yourself getting angry with God when you prayed long and hard for something? Teman-teman, apakah engkau merasa marah ketika engkau mulai berdoa dan tidak mendapatkan apa-apa? But you didn't get it. Saudara tidak mendapat apa-apa. Do you get bitter when you've given so much and served so much yet you lost so much? Saudara menjadi kesal ketika saudara mulai melayani banyak, memberi banyak, dan kehilangan banyak hal. Then it just might be the number one priority in your life is happiness, and you're just using God to get there. Dan artinya saudara memprioritaskan kebahagiaanlah menjadi prioritas Anda dan memakai Allah untuk menolong Anda, memberikan itu kepadamu. The less concern you have about your happiness, the more concern you have about God, the happier you will be. Semakin sedikit perhatian Anda terhadap kebahagiaanmu, Anda semakin banyak perhatian Anda membawa semakin banyak perhatian Anda tentang Tuhan, Anda akan semakin bahagia. Amen. 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 Okay, secondly, yang kedua, real and consistent happiness is found only by knowing the word of God. kebahagiaan yang nyata dan konsisten hanya ditemukan dengan mengetahui firman Tuhan. Verse 2 says, "Blessed is the person whose delight is in the law of the Lord and who meditates on his law day and night." Ayat 2 mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. See, the law of the Lord means the word of God. Jadi Taurat Tuhan artinya adalah firman Tuhan. John chapter 1 verse 1 says, "In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God." Dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Therefore, to know the word of God is to know God himself. Makanya ketika engkau mengetahui firman Tuhan, engkau mengenal pribadi Allah. The more we spend time with him, the more we will know and understand him. Semakin banyak Anda meluangkan waktu bersama Allah, Anda semakin mengenal Dia. This comes only by prayer and meditation, and we must delight in it. Dan hal ini akan terwujud ketika Anda mulai berdoa dan melakukan perenungan dan menyukainya. Yeah. Biblical meditation means to think out the truth of God's word, pray out the word of God, and work it into our lives to change our thoughts, attitudes, and also actions. Merenungkan firman Tuhan berarti memikirkan kebenaran firman Tuhan, berdoa sesuai firman Tuhan, menjadikan firman itu bekerja dalam hidup kita, mengubahkan pemikiran, sikap, dan tindakan kita. Meditation on the word of God affects our heart and mind to trust and believe what God says in his word over what we are hearing and seeing from our current situation. Jadi merenungkan firman Tuhan mempengaruhi hati kita dan pikiran kita menjadi percaya dan yakin akan firman Allah katakan mengenai apa yang sedang kita dengar dan lihat dalam situasi hidup kita. This is our best defense to fight against the challenges of life. Inilah kekuatan kita untuk menghadapi tantangan hidup. The constant rehearsal of the truths and the promises of God for our lives. Memperkatakan terus-menerus tentang kebenaran dan janji-janji Tuhan atas hidup kita. Amen. Amin. Amen. Amin. Number 3. Yang ketiga, real and consistent happiness is only found in God and not external circumstances. kebahagiaan yang nyata dan konsisten hanya ditemukan di dalam Tuhan dan bukan lingkungan eksternal. Verse 3 says, the person who has this happiness is like a tree planted by the streams of water. Ayat 3 mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Okay, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. You see, this tree is subject to seasons. It is not always fruitful and blossoming. Perhatikan, pohon ini mengalami masa, musim.
Yeah. Tidak selalu mengalami buah dan berbunga. Okay. This tree is an example of us. Jadi pohon ini adalah sebagai contoh tentang kehidupan kita. Our lives won't always be winning, productive, and also wonderful. Jadi hidup kita tidak senantiasa, tidak selalu tidak selalu produktif dan menang dan semua pun baik. Ya, tidak selalu semua baik. Ya. And yet this tree is unlike any other tree because it is planted by the river bank. Tetapi pohon ini berbeda dengan pohon-pohon lain karena pohon ini tertanam di aliran sungai. And its roots have access to a constant stream of water. Dan akarnya tertancap ke aliran air. Yes, it is there whether the heat or cold comes. Jadi pohon ini tetap berada di sana walaupun musim panas atau musim dingin. The mistake we make is that we often find our happiness in external circumstances. Problemnya, kesalahan kita adalah kita mencoba mencari kebahagiaan itu di luar dari lingkungan yang semestinya. We expect the rain to fall when we need water. Kita mengharapkan hujan ketika kita merindukan air. But rain, as you know, is inconsistent and also unreliable. Tetapi seperti Anda ketahui bahwa hujan itu tidak konsisten. Tidak konsisten dan unreliable. Dan tidak dapat diandalkan. Yes. The word of God tells us that the secret to joy and happiness is found where our roots are planted into, not what happens to us. Tetapi rahasia yang dikatakan oleh firman Tuhan, rahasia sukacita dan kebahagiaan itu kita dapat temukan ketika kita tertanam di dalamnya, bukan terhadap apa yang terjadi bagi kita. Our roots must be planted where the water is consistent. Jadi akar kita harus itu tertanam di mana air itu selalu mengalir. That water is the fountain of life. Jadi air menjadi sumber kehidupan. And now when we are planted into that fountain of life, sekarang kita tertanam di dalam air kehidupan. And now we have a power and an outlook and an understanding of life that wasn't available before. Sehingga kita memiliki, and because of this, karena kita tertanam di air kehidupan, now we have a power. Kita mengalami kuasa. We have an outlook. Kita memiliki cara pandang. And we have an understanding. Kita mengalami pemahaman of life that wasn't available before. Tentang kehidupan yang tidak tersedia sebelumnya. This is where we draw happiness from. Dan disinilah kita menggambarkan tentang kebahagiaan itu berasal. You see, the tree is affected by the heat and the cold. Saudara tahu pohon itu dipengaruhi oleh panas dan dingin. It hurts and it also suffers. It doesn't bear fruit. Ya, sakit dan menderita dan tidak mengalami buah juga. And its leaves is but yet its leaves never wither. Tetapi daunnya tidak pernah layu. It stays evergreen because its roots are rooted into the living water that is God. Tetap hijau karena akarnya tetap tertanam kepada air sungai kehidupan, yaitulah Allah. This is an incredible analogy of true inner strength and also emotional health. Ini adalah analogi yang luar biasa tentang kekuatan batin dan kesehatan emosional yang sebenarnya. You know, one Bible verse that best describes this is 1 Peter 1 chapter 6. Di dalam Alkitab, 1 Peter chapter 1 verse 6. Di dalam Alkitab dikatakan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6. When it says, in all this you greatly rejoice, though now you suffer grief. Wow. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. This means that you are in deep joy even though you are also in deep distress. Ini berarti bahwa Anda sangat bersuka cita meskipun Anda sangat tertekan. Both are happening together. Kedua-duanya terjadi secara bersamaan. Yeah, happiness in the Bible is not superficial. Jadi kebahagiaan di dalam Alkitab tidaklah dangkal. It is not a happy all the time happiness. Bukanlah bahagia sepanjang masa. Happiness in the Bible is a joy that overlaps and moves together with struggles, turmoils, and also sorrows. Kebahagiaan di dalam Alkitab adalah sukacita yang tumpang tindih dan bergerak bersama dengan pergumulan, kekacauan, dan kesedihan. Yet joy overwhelms and wins over it. Namun sukacita menguasai dan menang atasnya. You know, for many Christians, saudara tahu,
kepada banyak orang Kristen. There is a flawed thinking that whenever we go through grief and also turmoil, Ada pemikiran yang salah bahwa setiap kali kita mengalami kesedihan dan kekacauan, we tell ourselves that we are just fine and we deny our hurts. kita berkata kepada diri kita sendiri bahwa kita baik-baik saja dan menyangkal hal itu. Because otherwise it will be viewed as having a lack of faith. Karena kalau kita mengakuinya, kita merasa kita menyangkal iman kita. Kalau kamu sedih berarti kamu gak ada iman. Ya, kalau kamu sedih, kamu itu kurang iman. Itu banyak orang Kristen gitu ya. Ya, banyak orang Kristen demikian. But this is not what the Bible says. Tetapi Alkitab tidak mengatakan demikian. It is unhealthy, it is unrealistic and even dangerous. Itu tidak sehat dan tidak realistik dan bahkan berbahaya. You see, denying those emotions will cause us to pay a price later. Saudara, ketika saudara menyangkal perasaan itu, saudara akan mengalami membayar harga yang lebih mahal nantinya. Leading to a mental and emotional breakdown. Akan mengalami kelemahan mental dan kelemahan mental Anda. Yeah. In the Bible, there are many examples of great men who crack under the pressure of challenges and setbacks. Di dalam Alkitab banyak orang-orang di dalam Alkitab yang mengalami kemunduran. Ya, disappointment and also difficulties. Ya, suffering creates an inner sorrow and it does make you weak. Dan banyak di cerita yang di Alkitab orang-orang mengalami tantangan, kemunduran dan kekecewaan dan mengalami penderitaan dan duka cita. Ya, and it does make you weak. Dan membuat dia lemah. Ya, okay. Ya. Some become despondent, even suicidal. Ya, beberapa menjadi putus asa. Ya, and also suicidal. Dan mau bunuh diri. Mau bunuh diri, alright. Macam Elijah. Seperti Elia. Alright. But God gives them the freedom to express those feelings. Tetapi Allah mengizinkan perasaan itu mereka alami. To lament. Untuk how to say lament? Meratap. Lament is lament. Okay. Yeah. Alright. He does not demand that they pull themselves together, judge them, or gets angry with them. Mereka tidak Allah tidak menuntut mereka untuk menang terhadap hal perasaan itu. Yeah, He doesn't judge them. Tidak menghakimi mereka juga. He also doesn't get angry with them. Dan tidak marah kepada mereka. In Psalm, the Bible's book of prayer is filled with psalms of lament where the writer cries out prayers of grief, hopelessness, and feelings of abandonment. Di dalam kitab Mazmur adalah buku di mana orang berdoa dengan ratapan. Penulisnya itu berteriak, menangis dalam doa yang merana, putus asa dan merasa ditinggalkan. So to weep, to grieve, and to hurt is an integral part of our spiritual journey. Jadi menangis, merana dan sakit merupakan bagian integral dari perjalanan spiritual kita. Especially when you are going through a difficult time. Khususnya ketika Anda melewati masa-masa yang sukar. You know, to suppress and not recognize it is simply unnatural. Saudara, tidak mengekspresikannya, tidak mengakuinya, itu membuat Anda tidak natural. Not natural, ya? Ya, bukan menjadi orang yang wajar. Yes, alright. But here is the difference. Tetapi inilah perbedaannya. So when you grieve and you sorrow, it actually drives you more into God. Ketika Anda merasa merana dan berduka, itu mendorong Anda untuk lebih dekat dengan Allah. It forces you to seek Him. Mendorong Anda untuk mencari Dia. To find comfort and rest in Him. Menemukan damai, ketenangan di dalam pribadinya. To gain your hope and joy from Him. Mendapatkan pengharapan dan sukacita dari Dia. And in the process, you will experience God deeper than you've ever had. Dan melalui prosesnya, Anda merasakan pengalaman yang lebih dalam bersama Allah. This is like the tree. Ini sama halnya seperti pohon. When it is going through hot and cold seasons, ketika dia mengalami masa panas, it digs its roots deeper down to reach the water. Panas dan dingin, dia akarnya itu berakar ke dalam, tertancap lebih ke dalam, sehingga menemukan air lagi. This doesn't mean that you feel less pain or grief. Ini bukan berarti saudara tidak merasakan sakit atau kesengsaraan. But there is an increase in the glory and joy that comes up. Tetapi sebenarnya ada suatu
kemuliaan dan sukacita yang akan mengangkat Anda naik. A sense that the hand of God is upholding you. Ada saudara dapat merasakan tangan Allah yang akan mengangkat hidupmu. This is what it means to find joy in the midst of sorrow. Inilah artinya saudara dapat menemukan sukacita di dalam kesengsaraan. By seeking for an increase of God's presence. Untuk mencari bagaimana Anda mengalami hadirat Tuhan yang lebih besar. Amen. 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 And so this is the joy and a peace that transcends understanding. Inilah sukacita dan damai Tuhan yang melampaui pengertian. It holds you up. Ini yang akan mengangkat Anda. It allows you to grow through your suffering. Akan membuat Anda untuk bertumbuh melewati penderitaan. And not be wrecked by it. Dan bukan dihancurkan olehnya. It enables you to rise above the situation and still be able to feel. Ini memampukan Anda untuk bangkit di atas permasalahan dan tetap tenang. And as a result, you will finally be emotionally healthy spiritually. Dan akhirnya saudara akan menjadi sehat secara emosional. Amen. Amen. And so friends, jadi teman-teman, the Bible never shows us that we cannot be sad when we are going through struggles. Jadi Alkitab tidak pernah menyuruh kita untuk tidak boleh bersedih ketika kita mengalami tekanan. To do that will not be emotionally healthy. Kalau melakukan demikian, kita menjadi tidak sehat secara emosional. Yeah. For those of you going through struggles, untuk saudara yang sedang mengalami pergumulan, having a loved one who is sick, saudara menjalin hubungan dengan orang yang sakit, or suffering through a broken relationship, saudara merasa menderita di dalam hubunganmu, betrayal or even a defeat, dihianati walaupun saudara merasa kalah. How do you stay strong and joyous through it all? Bagaimana Anda bisa tetap kuat dan mengalami sukacita melewati hal demikian? How do you keep your joy in times like this pandemic with all the challenges and struggles? Bagaimana Anda dapat tetap bertahan dengan sukacita di masa-masa pandemi ini dan mengalami banyak tantangan dan pergumulan? The Word of God shows us that real happiness is being able to experience joy in the midst of sorrow. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati adalah bisa mengalami sukacita dan mengalami sukacita di tengah-tengah kesedihan. It is not denying your hurts or situation. Dan tidak menyangkal rasa sakit atau situasi Anda. It is accepting it, going through it, pushing through it with the strength of God. Itu berarti saudara menerimanya, melewatinya, dan menerobos dengan kekuatan Tuhan. The harder your situation, semakin sulit situasi Anda, the deeper you dig to reach the living water by prayer and meditation on the Word of God. Semakin dalam Anda menggali untuk mencari air hidup dengan doa dan merenungkan firman Tuhan. And in the process, dan dalam proses, you will experience an increase in the presence of God. Di dalam prosesnya saudara akan mengalami hadirat Tuhan yang semakin dalam. And an increase of His glory. Dan mengalami kemuliaannya yang lebih besar. This glory will overwhelm every sorrow and pain. Dan kemuliaan ini akan mengatasi segala duka cita dan rasa sakit. And you will find true joy and happiness. Dan saudara hanya dapat menemukan sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Amen. Amin. Amen. Hallelujah. Amin. Yep. So let us pray. Mari kita berdoa. Father God, Tuhan Yesus, I pray for every person tuning in today. Saya berdoa pada setiap orang yang tuning in di saat ini. I pray that we will seek you first as our goal and priority. Aku berdoa sehingga kami mengutamakan mencarimu terlebih dahulu sebagai prioritas kami. And when we do that, di saat kami melakukan itu, we will find true happiness. Kami akan menemukan kebahagiaan yang sejati. You know, for some of you that have never received Jesus as your personal savior, bagi saudara yang belum pernah menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, you've listened to this message and want to know who is this God that saves your soul and also gives you true happiness. Ketika Anda mendengar firman Tuhan ini, saudara ingin mendapatkan Tuhan yang dapat memberikan Anda sukacita dan kebahagiaan yang sejati. There's an emptiness that you can't explain. Saudara mungkin memiliki kehampaan yang sulit untuk dikatakan. And you've been searching for this joy and peace that is short-lived and also temporary. Saudara mungkin sedang mencari suatu kebahagiaan dalam kehidupan yang singkat. I want you to say this prayer with me. Saya mengajak Anda untuk mengatakan doa ini bersama dengan saya. Father, I receive you as my Lord and Savior. Bapa, aku berdoa
aku menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. I thank you for dying on the cross for my sins. Terima kasih sudah mati di kayu salib untuk dosa-dosaku. Because of you, I have a new life and no longer have to continue this search for true joy and peace and also purpose. Karena Engkau, aku memiliki hidup yang baru dan aku tidak lagi mencari sukacita, kedamaian dari yang salah. Yup. I now have the creator and also the source. Karena sekarang aku memiliki pencipta dan sumber itu. In Jesus' name, amen. Dalam nama Amen. Yesus. Amen. Amin. Hallelujah. Thank you, Lord Hallelujah. Jesus. Amin. Thank you Amen. semuanya. Saya berharap Anda sangat diberkati. Dan teman-teman yang mengucapkan doa untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamatmu, kami mengajak Anda bisa tetap terhubung dengan kami. Bisa saudara hubungi di sosial media kami, inbox kami, atau email ke email yang ada di layar ini. Oke, so terima Amen. kasih Pastor George. Thank you, Pastor. Alright. Ya. Yeah. So tetap bersemangat, Yes. tetap bersukacita, sukacita Amen. kita temukan di dalam Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. God bless. Bye-bye. 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 Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari.